Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Rantai Kotak. Para pencari cuan, bro. Selamat datang para pencari cuan. Kita udah balik lagi di markas kita sekarang nih, Hat. Udah pulang. Kemarin kita sempat melalang buana kita. Jalan-jalan ke kantor orang. Betul. Hat, ini hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget bahkan. Spesial banget nih karena Didatengin sama bosnya langsung. betul. Keren banget nih. Wah, nih Rantai Kotak makin keren ya. Ya. Alhamdulillah. Udah ada siapa nih, Hat, bareng kita, Hat, sekarang, Hat? Om Jordan. Om Yeay. atau Mas atau Bang nih? Boleh bang, boleh mas. Ya, oke. Mas Jordan, boleh kenalan sedikit dong ke para pencari cuan nih. Oh ya, kita nyebut pendengar kita para pencari cuan. Oh siap. Boleh dikenalin sedikit, terus background lu tuh sebetulnya dari mana, lu siapa gitu. Iya. Ya, halo nih teman-teman para pencari cuan. Ih, mantap. Cakep. Saya Jordan, saya seorang business development manager dari Thrift Indonesia. Udah hampir 3 tahun di Thrift dan pekerjaan saya rata-rata itu ngurusin seluruh campaign marketing di Thrift. Dan ya sekarang gabung di sini untuk ikut podcast bareng-bareng dengan Mas Adi sama Mas Ronald. Mantap. Berarti dari Thrift nih ya, Mas Jordan ya. Ini buat para pencari cuan yang nggak tahu, Thrift itu apa? Thrift itu apa sih sebetulnya, Mas Jordan? Thrift itu sebenarnya adalah aplikasi untuk jual beli cryptocurrency. Ya. Tapi kita ini bukan marketplace, lebih ke brokerage di mana teman-teman bisa jual beli kriptonya sifatnya instan. Jadi langsung misalnya kalau saya mau beli Bitcoin, saya bisa langsung beli dan langsung dapat Bitcoinnya. Oh. Ngikutin harga Oke. pada detik itu ya? Betul. Nggak usah jaring-jaring, bisa langsung. Sebetulnya ya exchange ya berarti ya Thrift ini ya. Cuman yang bikin beda tadi semuanya instan gitu ya. Betul. Wah, keren. Alhamdulillah. Kita kedatangan exchange lagi berarti. Iya, keren banget Keren nih, banget Hat emang. nih, Thrift. Makasih buat Thrift sama Mas Jordan udah datang ke sini, berarti udah ngobrol-ngobrol sama kita. Siap. Oke, Mas Jordan, gue mau nanya nih. Kan kalau di exchange itu yang lain ya, kita bicara biasanya kan kita bisa tuh ngejaring dalam tanda kutip kita pengen harga dibeli di sini. Nah, ini kan berarti Thrift memilih untuk meniadakan fitur itu. Betul. Ada nggak alasan di belakang itu kenapa? Sebenarnya bukan mentiadakan tapi lebih ke industrinya karena kita industrinya kita bukan marketplace di mana kita bisa open sell atau open buy. Kita memang lebih ke brokerage jadi di mana itu sifatnya instan gitu. Sifatnya memang instan. Jadi bukan mentiadakan, hanya memang industrinya yang berbeda. Ya. Oh, jadi emang beda segmen aja ya, bukannya dari awal nggak mau pakai fitur itu gitu ya? Betul. Jadi prinsip exchange-nya beda gitu loh daripada yang lain. Oke, keren. Karena kalau di gua nih yang udah pakai beberapa exchange, baru ini nih nemu yang kayak Thrift gini. Iya, benar. Ini salah satu pembedanya nih. Meskipun gua jujur aja gua belum nyobain nih pakai Thrift, tapi gua pasti bakalan coba karena pengen tahu juga nih fiturnya Thrift kayaknya unik-unik nih soalnya Bahkan nih. bro, ada staking loh di exchange. Baru pertama ini. Itu ada staking juga ya? Itu kenapa Mas milih ada staking, Mas Jordan? Iya, salah satu fitur unggulan di Thrift itu salah satunya staking. Di mana staking ini kalau misalnya teman-teman para pencari cuan nih terutama nih mau cuan beneran nih. Apalagi sekarang kan market lagi merah banget nih lagi. Betul. Lagi Ini waktunya kebakaran banget. nyerok nih. Sebenarnya solusinya salah satunya adalah staking. Iya, benar. Gitu. Salah satu untuk mengatasi supaya kita jangan rugi terlalu dalam adalah staking. Gitu. Nah, staking di Thrift ini juga kita benar-benar belum ada bisnis scam-nya. Jadi kita full kita kasih ke stakers. Contoh misalnya di Thrift itu staking aksinya 103%. Ya. Kalau kita coba di exchange lain itu pasti dipotong. Ada bisnisnya di situ. Jadi APY-nya itu bakal dipotong pasti di bawah 80%. Gitu. Sedangkan di Thrift kita kasih full 103%. Wih, keren banget. Gitu. Jadi Gede banget benar-benar loh itu. bisa Gede main. banget, Bro, itu. Jadi semua APY di Thrift itu full kita kasih. Koinnya aksi berarti ya, aksi infinity ya. Semuanya. Semua koin semuanya. staking di Thrift itu kita kasih full. Kita nggak ada ngambil bisnis di situ. Oh, ya. Gitu. Terus dapat duitnya dari mana, Mas Jordan? Ya kita kayaknya kan ini- sebagai agregator kita juga ada dari sana. Cuma kita ibaratnya kita nggak mau potong untuk stakers kita gitu.
Jadi semua orang yang staker di Thrift dapatnya full. Jadi dapatnya as is gitu. Kita dapatnya 1.000 ya 1.000 gitu berarti Yes. kita terimanya. Dan itu yang paling besar. Kalau misalnya Mas Ronald cari di exchange lain yang mungkin ada staking juga, pasti akan jauh lebih besar API di Thrift. Karena tadi saya bilang kita belum ada bisnisnya di situ. 104 bahkan ini. Axie Infinity, gua langsung buka. Coba cari ada nggak yang staking aksi kasih 104%. Iya, kayaknya nggak ada deh. Itu satu. Yang Iya, kedua benar, kalau benar, staking di benar. Thrift juga tadi saya bilang kita juga ngasihnya harian. Ada beberapa exchange yang saya research juga yang punya fitur staking di luar ya. Itu dia ngasihnya per lock-up periodnya. Misalnya dia kasih sebulan. Misalnya lock-up periodnya sebulan, dia kasihnya sebulan. Artinya sebulan baru dikasih bunganya. Iya. Gitu. Sedangkan kalau di Thrift kita kasih harian. Untungnya apa? Nah, untungnya kalau dikasih harian kita bisa compound namanya. Compounding, auto stack kalau di Thrift. iya. Kita juga punya fitur auto stack di mana harian ini bisa di stakingin lagi, otomatis kan lebih tinggi. Artinya kalau dalam jangka waktu setahun staking nih, kalau di Thrift pasti akan jauh lebih berbeda. Hasilnya pasti jauh lebih tinggi. Karena tadi dikasih harian baru ada fitur compounding tadi. Oke. Dan itu di exchange yang resmi secara regulasi di Indonesia kayaknya belum ada ya. Dari 13 exchange yang udah terdaftar nih, Yes. kayaknya baru Thrift ya yang Yes. bikin ini ya. Oh, ini keren Luar banget. Berarti biasa. yang pertama nih. Bahkan yang unik, Bro. Ada USDT sama USDC. Bisa di staking. Gue belum buka nih. Gue nggak pertanyaan tuh gue. Contekan gue soalnya. Gue mau buka ntar gue lupa lagi balik. Oke. Terus fitur-fitur lain nih di Thrift yang lebih unggul dibanding exchange yang ada di Indonesia, ada apa aja? Kalau lebih unggul ya, saya mungkin nggak bakal ngebahas tentang kejelekan yang lain. Saya akan fokus ke kelebihan Thrift. Iya, oke. Yang pertama, saya ini jujur aja, saya ini dulu sebelum kerja di Thrift saya juga pengguna Thrift. Jadi jauh sebelum saya kerja di Thrift, saya tuh dulu juga sering pakai Thrift. Dulu saya pakai Thrift itu buat isi top up PayPal. Oke. Jadi pas saat nawar kerja di Thrift, saya familiar nih sama nih aplikasi gitu. Nah, kenapa saya pakai Thrift? Jadi ini saya based on experience pribadi ya. Oke. Itu ya memang karena Thrift itu mudah. Gampang banget digunain untuk orang Ya, pemula UI nih. UX-nya lebih lebih Ini nyaman gitu friendly ya. banget sih sebenarnya untuk para pemula ya. Betul. Jadi nggak yang ibaratnya kita pemula yang nggak mau mikirin soal charting segala macem, terus tampilannya yang nggak mau ribet. Thrift solusi banget sih. Jadi memang ya apa yang saya ngomong sekarang ya itu apa yang saya rasain karena saya juga dulu pengguna Thrift gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, slippage di Thrift itu paling rendah. Artinya mungkin kita sering dengar di kita komisi fee-nya murah gitu, rendah misalnya. Cuma kalau kita ngomongin soal trading itu kita nggak ngomongin soal fee doang gitu. Karena ada slippage juga. Yeah. Nah, slippage ini apa? Slippage ini kan sebenarnya selisih harga beli dan harga jual. Ya. Kalau misalnya harga beli kita lebih tinggi ketimbang harga jual kita, gapnya terlalu jauh, ya keuntungan kita sama juga boncos juga. Even nanti fee-nya rendah ya. Iya kan? Kalau misalnya gapnya terlalu jauh ya, nah itu di Thrift kita punya slippage yang tipis banget gitu. Kita menjaga likuiditasnya untuk biar slippage-nya jangan terlalu jauh. Oke. Berarti apakah tadi kan kita udah bahas ya sedikit, Mas Dordan bilang kalau Thrift itu sangat user friendly dalam artian mudah penggunaannya. Iya. Apakah memang strateginya Thrift untuk mau nyarinya itu orang-orang yang paham kripto tapi di beginner level atau gimana? Iya, salah satu tujuan kita juga adalah memang kripto ini kan masih baru banget. Ya, Di betul. Indonesia aja ini kan baru 2019 boomingnya ya. Ya, sejak pandemi kemarin orang-orang pada nyari duit sampingan tuh. Kayaknya kripto nih solusi nih kayak ibaratnya kan. Jadi memang masih baru banget gitu. Jadi ya kalau ibaratnya hal yang baru ya kita pasti mau menyasar orang-orang yang baru juga dan pemula gitu. Jadi ya itu sih memang kita punya target juga. Oh, jadi memang ini buat para pencari cuan di rumah yang ibaratnya, tapi sebetulnya balik lagi sih ke personal preference lu. Cuman gua sendiri udah melihat tampilannya Thrift, memang dibandingin semuanya ini kayaknya yang paling simple memang Thrift ya. Jadi untuk para pencari cuan yang mau cobain trading mungkin atau mau ngerti-ngerti belajar tentang kripto, Thrift jadi salah satu opsi nih buat dijadiin Buat para pemula pilihan. ini cocok banget. Dari tadi gue main HP sama laptop, ngeliatin nih. Soalnya nggak menakutkan gitu loh. Dari grafik-grafiknya, jadi bikin kayak nggak jelimet langsung gitu loh ketika kita masuk.
Ya itu salah satu yang mungkin kita juga sering dengar ya. Maksudnya di beberapa kita punya member, kayak kita kalau masuk misalnya kalau di aplikasi ditampilin sama grafik-grafik itu kan kayaknya ngeri gitu. Terus kayak expert banget, langsung kayak market. Nah ini kita Thrift itu kita bikin kayak sesuatu yang lebih simple dan lebih lucu gitu. Jadi kripto tuh nggak semenakutkan itu. Walaupun Oke, jadi mungkin marketnya memang kualitasnya tinggi, tapi jangan ditakut-takutin gitu. Jadi ya kita dibuat lebih simple. Berarti bisa kayak crypto can be fun gitu ya. Yes. Kenapa Agak tawa lo? familiar itu. Enggak, kenapa tawa lo? Tagline sesuatu Oh, kayaknya. enggak, ini mah crypto can be fun. Oh, ngomong gitu. Bahasa Inggris aja. Selain di UI sama UX, Thrift ngadain ini nggak Mas? Maksudnya kayak apakah ada yang khusus kayak misalkan approach ke community atau ke apa ya, ke kayak Rantai Kotak kan mungkin salah satu strateginya juga kan pasti dari Mas Dudan. Maksudnya untuk yang mengadakan edukasi gitu, karena kan sekarang emang masih awam banget nih orang-orang di Indonesia sepertinya ya. Kalau gue yakin sih setelah nonton Rantai Kotak, para pencari cuan di rumah udah harusnya makin tercerahkan ya. Kuncinya satu. Apa tuh? Follow Instagram, Iya. Twitter, gabung di Tele, sama ikutin YouTube kita. Iya betul. Nah itu kan pasti makin tercerahkan ya. Tapi dari Thrift sendiri ada nggak program-program yang, let's say kayak Thrift ngadain seminar di mana gitu ngomongin tentang blockchain atau ngomongin tentang kripto? Ada nggak? Dari awal Thrift berdiri sebenarnya kalau kita ngomongin soal edukasi, Thrift selalu memberikan edukasi gitu, baik dari sosial media ataupun seminar. Contoh misalnya kalau teman-teman lihat di sosmed Thrift itu kan semua sebenarnya edukasi sebenarnya. Ya, betul, Hanya betul, mungkin betul. belum secara khusus yang tadi Mas Ronald mungkin maksud gitu ya. Tapi kalau yang tadi Mas Ronald bilang secara khusus web kayak event itu kita memang rutin dulu bikinnya sebelum pandemi ya. Kita sering bikin Oh iya, onsite. benar. Temanya Temanya tentang edukasi. Itu kita paling anti ibaratnya hard selling banget kalau misalnya dalam Iya, event. iya. Kita maunya tuh edukasi gitu. Iya, betul. Tentang market, tentang blockchain-nya sendiri. Dulu sering sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kita lebih fokus memang ke online. Tapi masih sampai sekarang masih jalan. Dan kita juga beberapa kerjasama dengan beberapa blockchain media juga sih sebenarnya. Ya karena kayak percuma nggak sih lu bikin sebuah exchange yang bagus, simple, bisa dipakai dan segala macam, tapi Edukasinya nggak ada. edukasinya nggak ada karena orang-orang nggak ngerti. Mau sesimpel apapun kalau orang nggak ngerti kan tetap aja nggak mau make kan, Iya. ujung-ujungnya gitu tuh. Betul. Sayang banget gitu kalau UI UX-nya udah nyaman, udah simple, tapi edukasinya kurang, tetap nggak jalan. Betul. Tuh. Jadi nggak maksimal nanti semuanya. Thrift sendiri udah berapa tahun sih Mas Doran ada di Indonesia? Kita dari 2014. Dari Udah 2000. lama banget ya. Iya. Udah lama banget 2014. Ya, 2014 tapi kan sekarang kalau teman-teman lihat di aplikasi Thrift itu kan kita bukan cuma jual beli kripto, tapi ada juga untuk e-money. Oh, jadi- ada uang digital juga di situ. Makanya kenapa kalau kita bagi-bagi voucher rupiah itu orang-orang pada senang. Kenapa? Karena di Thrift itu bukan cuma untuk investasi. Mereka bisa pakai untuk vouchernya untuk beli pulsa, beli bayar Bisa langsung tagihan. transaksi berarti ya. Jadi Fitur lain ada nggak sih? Aduh, baru tahu ini. Gua baru tahu iya, soalnya nih. Gua baru baru tahu. tahu Gua untuk baru yang tahu. ini nih. Jadi di dalam situ ada itu, selain kita investasi kripto, kita juga bisa beli produk-produk Thrift kayak tadi saya bilang, beli pulsa, bayar tagihan, bahkan untuk top up. Bayar tagihan bisa? Bayar tagihan bisa. Listrik gitu? Listrik, air, voucher game juga ada. Menjadi salah satu jalan keluar. Ya, iya, kita bisa, mau jadi bisa, one, bisa. ya one stop solution sih. Oh, oke, keren. Lu nggak usah kesentuh lagi. Kenapa? Bisa. Ngapain Lewat. nggak? Oh iya, Paham kan? paham. Makasih loh. Nah ini Thrift berarti 2014 itu begitu masuk apakah sudah langsung ada fitur untuk jual beli kripto atau cuman uang digital itu aja? Awalnya 2014 itu memang kita fokus ke uang digital. Tapi udah ada kriptonya di situ? Belum? Kripto saat itu masih dikembangin. Oh masih dikembangkan, oke. Setelah beberapa tahun baru kita kembangin ke kriptonya. Di tahun berapa tuh? Di tahun berapa mulai ada kripto? Itu sekitar tahun 2000. Kayaknya nggak lama sih, 2015 2016 harusnya ada. Tetap Tetap early ya, termasuk one of the first berarti sebetulnya ya Thrift itu sendiri. early prayer. Iya, karena memang begini, dulu kan Thrift itu diciptakan ada story-nya sebenarnya. Gimana Itu, tuh? jadi waktu itu kan foundernya susah nyari kripto waktu itu, mau beli nih, mau beli kripto, mau beli Bitcoin tuh susah saat itu. Jadi akhirnya ya Thrift-nya itu dikembangin. Oh. Daripada gue susah nyari kripto, gue bikin aja. Gitu. Iya. Toh sekalian udah ada juga gitu ya. Ada ininya. Tinggal nerusin aja berarti kan.
keren juga ya. Lu nggak bisa beli kripto, lu bikin perusahaan yang bisa bikin. Iya, itu the power of power ya benar. Nah, coba Hat lu gantian nanya. Ini dari tadi hilang-hilang terus nih contekan gue. Jadi kan kalau misalnya tadi udah dibilang bahwa prinsip dari thrift sendiri itu beda kayak exchange yang lain. Yep. Di mana exchange yang lain itu lebih ke marketplace. Ya, Dan thrift itu mau jadi broker. Ya broker untuk kripto kan. betul. Nah, sebenarnya bisnis proses yang dilakukan oleh thrift untuk generate money itu dari mana aja sih? Apakah kan ditambah tadi ada keunggulan yang lain, slippage-nya terjangkau, Tipis ya. Jadi memudahkan para user untuk jual beli dan kepotongnya sedikit, nggak banyak kepotong. Nah, kan kita juga jadi bingung. Ini dapat money-nya dari mana gitu? Karena siapa tahu para pencari cuan di luar sana nih ada yang pengen bikin exchange juga kan kita nggak tahu tuh. Iya. Maksudnya biar kebayang gitu loh, karena biar aku kalau mau bikin exchange pengen bikin yang kayak Tris tapi gue nggak kebayang duitnya dari mana ya gitu, kok baik banget gitu ibaratnya. Yang ada ngasih duit lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk skema bisnisnya hampir sama ya, kayak ya kan sama-sama exchange ya. Harusnya kan dari fee, terus slippage juga, lalu dari transaksi withdraw dan segala macam gitu ya. Cuma memang kita belum fokus ke sana gitu. Ibaratnya kita nggak fokus ibaratnya untuk ke bisnisnya juga sebenarnya. Kita masih fokus bagaimana yang tadi yang Mas Ronald bilang bahwa ya kita edukasi dulu gitu, kita jaring member dulu gitu loh. Karena memang gini, kolamnya itu masih kecil gitu. Ya ngapain kita mau ambil bisnis gede-gede, kolamnya aja masih kecil. Ibaratnya kan bahasa kasarnya rada maruk juga ya, gitu kan. Jadi ya kita bagaimana supaya orang itu nyaman dulu, mereka mau dulu gitu. Itu aja dulu PR-nya. Oh oke, berarti ini kalau gue berharapnya cuma satu, Hat. Apa? Meskipun kolamnya besar tetap kecil nih. Ya, jangan dinaikin ya. Itu pesan dari kita. Sama yang affiliate itu loh. Affiliate-nya kan tinggi dari thrift dikasih buat orang yang bisa ngajak member. Oh iya. 10% bro. Berapa? 10%. 10? Dari transaksi awal. Cashback. Oh, itu Misalnya- tiap transaksi atau? Transaksi pertama. Tapi setelah itu dapat 10% dari komisinya thrift. Yes. Oh. Jadi Seumur hidup. Oh, itu mantap banget, Bro. Jadi untuk afiliasinya juga itu kalau ini saya baru ketemu juga sih sebenarnya program afiliasi seperti ini. Jadi, Bahkan karyawannya sendiri aja baru ketemu. Gimana coba? Iya. Apalagi kita. Yang di trip aja baru ketemu. saya baru tahu nih ada cashback misalnya untuk afiliasi ngajak orang kita dapat cashback 10% pertama. Lalu keduanya dapat commission fee seumur hidup. Nah ini biasanya kan orang biasanya kasih durasi 1 bulan 3 bulan. Nah kalau thrift seumur hidup. Jadi sampai kapanpun selama downline kita transaksi ya kita dapat fee-nya, kita dapat commission fee-nya. Oh, oke. Nanti pakai referral gue ya. Lu transfer. Boleh. Gue mah nggak apa-apa gue tinggal ngereferalin ke orang. Ada ini nggak Mas Jordan, bocoran kalau misalkan ada orang tadi kan kita sempat nyinggung kalau orang pengen bikin exchange. Kalau orang mau bikin exchange tuh ada nggak sih persyaratan yang harus dilengkapin sama paling ini kayaknya pertanyaan paling penting deh. Kayaknya kalau di Indonesia masalah regulasi gue bisa mikirin nanti modalnya berapa sih? Ya nggak sih? Bener, Karena betul, lebih bener. pusing nyari modalnya dibandingin Iya. ngurusin regulasi. Kalau regulasi kita tinggal ngikutin aja kan. Datang nih suruh ke kantor Babakti ya lu ke kantor Babakti ngurusin. Ketemu OJK ya. Iya, ketemu, ngelengkapin berkas gitu kan. lalu ngelapin berkas. Cuman nih modalnya berapa sih, Mas? Tahu nggak? Jadi saya harap karena pertanyaannya ini buat exchange berarti kan wirausaha nih. Iya, Ya. betul. Jadi saya harap berarti semoga para pencari cuan juga semua adalah seorang wirausaha semua. Amin. Nah kalau untuk modal requirement dulu ya. Requirement-nya dari Babapti itu banyak. Berapa? Gue yakin sih itu. Iya. Requirement maksudnya segala macam syaratnya. Oh, yang iya. dimana itu pasti butuh cost. Betul. Contoh sertifikasi keamanan internasional, Ya. ISO dan segala macam. Itu kan costnya gede banget pak. Oke. Ya, terus lalu capital up-nya juga, petup capitalnya juga Ya. gede banget persyaratan dari Babapti. Saat ini kalau nggak salah koreksi itu kalau kurang lebih 50 miliar. 50. Oke, Dan tuh Indonesia catat ya, tuh 50 miliar tuh pertama yang udah keluar angkanya tuh. Habis itu Ya tadi sertifikasi itu kan butuh duit juga. berapa tuh Mas kira-kira? Saya nggak bisa kasih pasti, jadi bisa di searching sendiri sih. Iya, range-nya aja range-nya. Kira-kira. Range-nya sih di ratusan juta sih.
Oke, Oh, anggap oke, paling gede oke. 1 miliar jadi 51 nih. Itu Ya, untuk oke. satu untuk Ya, satu oke, sertifikasi keamanan internasional ya. Oke. Itu bersertifikasinya doang ya. Baru satu. Oke, Tapi oke. setahu saya requirement-nya itu bisa lebih dari satu. Oke. Oh, oke. Ya, ada ISO, CISA dan segala macam. Heeh. Nah, itu terus ya tadi syaratan kantor dan segala macam itu kan cost juga yang di Ya, mana itu betul. masih dihitung. Betul. Iya, range berapanya ya mungkin di atas 50 M. Yang pastinya. Karena kan Iya, tadi iya, kan iya. standarnya kan 50 M untuk Ah, capital, paid-up capitalnya. Ya 100 lah buletin aja. Buletinnya tuh beneran ke atas benar banget. bro. Karena lu kan nggak cukup lu berhenti di selesai regulasi, lu pasti ada marketing lah, lu bikin bentuk tim, lu hire orang-orang yang memang jago, itu kan cost semua bro. Jadi ya cepet lah. Iya gak sih? So tahu banget gue. Cuman gue ngebayanginnya udah kayaknya oke, gue trading aja deh kayaknya. Tapi gak menutup kemungkinan loh ya, kalau misalkan para pencari cuan emang mau bikin exchange, siapa tahu ada rezekinya rantai kotak bikin exchange kan? Iya kan? bener. Iya, dan satu lagi mungkin informasi yang bisa saya share. Apa tuh? Artinya Indonesia salah satu negara yang setoran dananya cukup besar. Ya, dibanding negara lain ya. Oke. Kayak di Hong Kong aja kalau saya nggak salah itu sekitar 18 M. Oke. Masih di bawah Indonesia gitu. Kenapa Indonesia lebih tinggi? Karena ya kembali lagi regulator pasti memikirkan untuk keamanan dana nasabah. Ya. Jadi dan ke depan apakah nanti bisa bertambah? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin banget sih bang. Mungkin banget. Barak. Ya. Mungkin barak. Mungkin banget. Iya. Tapi dan gue juga berharapnya ke depan gak cuman itunya yang bertambah, tapi juga jumlah orang yang paham tentang kripto Betul. sama blockchain juga bertambah kan, Betul. pasti kan. Mas Jordan nih, strategi apa sih yang diambil sama Thrift untuk meningkatkan member dari Thrift itu sendiri? Kan tadi udah dibilang bahwa kita mau fokus buat member dulu. Strateginya ada apa aja? Sejujurnya kita nggak ada terlalu strategi khusus untuk dalam sisi marketing ya. Mm-mm. Kita fokusnya begini, kita fokusnya di sisi produk dulu. Oh, Kenapa? Karena begini, biasanya satu orang itu pasti punya beberapa exchange dalam aplikasinya dia. Betul. Iya. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang sama. Gitu. Hmm. Karena kenapa dia bisa punya beberapa exchange? Karena biasanya satu-satu ada fitur yang berbeda di dalam situ. Betul. Iya. Jadi artinya ya kita fokus di sisi fitur dulu. Hmm. Fiturnya Thrift yang kita mau coba buat sesuatu yang berbeda dari yang lain supaya orang itu bisa nyaman, terus ada fitur yang bisa dia unggulin di dalam Thrift. Oke. Jadi lebih ke organik ya berarti sebetulnya. Maksudnya Iya. biar orang ya milih thrift karena memang suka sama thrift gitu nggak sih? Betul. Oh iya. Jadi iya, emang iya, emphasizing produknya gitu loh. iya. Oh, oke. Keren. Ya berarti ya memang harus sabar. Iya. Harus sabar ya nggak sih? Tapi kan kalau Harus produknya sabar. berkualitas pasti bakal dikejar. Iya. Itu sih yang Tapi pasti. kalau misalnya nih ada para pencari cuan yang udah pakai thrift, terus pengen kayak mungkin ada entah komplain atau mungkin ada masukan-masukan, ada kritik-kritik yang membangun gitu, bisa ngontek kemana? Kita kalau untuk yang komplain segala macam kita ada tim support di bagian email. Itu khusus memang email sama live chat juga ada sebenarnya. Oh. Jadi kalau kita login kan ada live chat. Kita bisa ngomong di situ. Ntar kalau misalnya ternyata harus upload dokumen, nanti bakal diarahin. Misalnya kamu arahin ke email apa segala macam atau ke bagian ticketing, dia bakal diarahin. Tapi ada live chatnya juga ada kok. Oh, tapi kalau misalkan kita pengen main ke kantornya Thrift, itu di mana sih kantornya Thrift? Kita pusatnya di Surabaya. Oh, bukan di Jakarta Surabaya. ya? Bukan di Jakarta ya? Jakarta kita surat menyurat. Iki arek arek Surabaya iki. Jadi pusatnya di Surabaya di Jalan Tambak Rejo nomor 44 sampai 46. Oh, jadi kita bisa itu open ya? Open. Kalau kita misalkan gedung kita sendiri. pengen belajar kripto, mungkin buat yang teman-teman para pencucuran Eh, pencucuran buat teman-teman para pencari cuan yang ada di Surabaya, berarti bisa main ke Jalan Tambak Rejo nomor 44 itu tadi ya? Betul. Apa lo gue? Hafal ya, Apa lo gue? Karena gue sering mah ke Surabaya. Oh, sombong ada. Congkak. Apalagi nih Teh? Kita ngobrolin. Ini yang gue penasaran. Di tahun depan nih, Thrift ada terobosan-terobosan apa lagi nih? Bocoran-bocoran dikit, ngintip-ngintip Iya. dikit gitu. Ya yang boleh di-share aja, yang nggak boleh harus. Yang nggak. Yang boleh aja nih, yang boleh nih. Di tahun depan kita pasti fokus pertama sekarang kan juga Babopti kan ada beberapa yang legal secara koin ya. Sekitar kalau nggak salah 240-an koin. Sedangkan di Thrift kan masih 65 koin. Artinya ini kan masih ada gap yang cukup jauh. Betul. Iya. Jadi fokus kita ke tahun depan itu ya satu itu
Mau Kedua- banyakin porto ya berarti ya. Betul. Yang kedua, staking koinnya juga. Kan saat ini staking koin di Thrift itu kan ada 19. Kurang lebih 19 koin. Dan sebenarnya untuk yang basisnya POS kan masih banyak dari itu ya, yang bisa kita nambahin lagi gitu. Kalau dari fitur-fitur ada nggak yang mau ditambahin? Fitur-fitur Atau nanti aja? fitur-fitur ada. Apa tuh? Cuma mungkin nggak bisa saya share di sini. Oh ya, itu nantilah. Berarti tunggu aja tuh Ya. nanti. Ya, Kalau misalkan siapa tahu mau Thrift mau ke Rantai Kotak lagi dong, gue mau launching fitur bisa juga tuh. Iya, Ya, bisa, nanti kita bisa ngobrol lagi Ah, bareng siap. sama Mas Jordan. Siap. Bahkan Mas Jordan udah gabung sama Tele kita loh. Oh, iya Jadi tuh. siapa tahu para pencari cuan mau nanya-nanya Iya. bisa langsung ke Mas Jordan di Rantai Kotak. Nanti bisa mention Mas Jordan ya, boleh ya Boleh, di grup boleh, Tele kita. boleh. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang para pencari cuan di grupnya Tele ini Rantai Kotak pengen nanya langsung, Mas Thrift tuh gimana sih? Nanti boleh ya. Atau Boleh. nanti kalau perlu siapa tahu Mas Jordan ada waktu, kita bisa ngadain AMA juga di Rantai Kotak bareng sama Mas Jordan. Telegram ya. Di Telegram. Siap. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena tiap bulan kita ada AMA. Siap. Biasanya di week pertama setiap bulan ada AMA sama member-member kita. Siap. Kemarin Pak Re juga sebenarnya mau datang. Pak Re foundernya Thrift. Pak Ikut, Arya, Pak Ray namanya. Oh, Pak Ray. Iya, sebenarnya mau datang, cuma nggak bisa onsite. Kalau online mau, gitu, karena di Surabaya. Oke. Iya, Ya jauh. nantilah kita bikin lah. Atau kita yang ke Surabaya. Iya boleh main. Ya, kita main-main. Kulineran Surabaya makannya enak-enak. Setuju. Ini kan kita udah ngomongin Thrift nih, udah sampai ke tadi fitur-fitur unggulannya di Thrift itu ada staking, terus yang ngebedain Thrift itu dia lebih ke brokerage ya, bukan marketplace, terus slippage-nya yang rendah, terus juga stakingan yang kita dapatnya full dan lain-lain. Kayaknya udah ini nih, gue sekarang pengen nanya ngulik-ngulik Mas Jordan personal nih, Hat. Monggo. Nah, kalau Mas Jordan pengen nanya dong, Mas Jordan awal kenal blockchain atau awal kenal kripto itu dari kapan? Semenjak kerja di Thrift. Jadi kalau nggak salah 2019 awal sih. Oh, jadi malah sebelum sebelum sama Thrift nggak nyari tahu dulu, nggak ini sama sekali. Dulu bener-bener nggak aware juga sih. Nah, semenjak kerja di Thrift baru mulai aware sama blockchain, mulai aware sama kripto. Dari situ baru mulai mendalami. Dan ternyata manfaatnya banyak banget kan sebetulnya. Banyak banget. Iya, makanya karena banyak banget nih kita nih kumpulan dari tim-tim orang-orang yang di Rantai Kotak, juga orang-orang yang tadinya nggak kenal blockchain, terus setelah kenal blockchain, kenal kripto, kita bener-bener tinggalin yang dulu-dulu. Betul. Jadi jatuh cinta ya. Jadi jatuh cinta karena memang beneran manfaatnya luar biasa sih itu sih. Betul. Sebelumnya kalau Mas Jordan kalau boleh tahu sebelum di blockchain line kerjanya apa, di IT kah atau di apa? Dulu IT. Programmer. Oh, berarti memang Apa coding ini? Iya, berarti emang Dulu web coding. Iya. Website dulu. Ya, Hadi juga jago apa? ngasih kode. Iya kan ngasih Sudah kode. Tunggu-tunggu dari tadi. Iya kan? Serangannya baru sekarang. Paling jago ngasih kode-kode. Kalau saya ngertiin kode kalau. Tuh gue sebelum menyerang gue serang diri gue sendiri. Bagus. Nah nih Mas Jordan ada nggak pesan-pesan nih buat para pencari cuan di rumah nih? Pesan-pesan ya. Pesan-pesannya mungkin buat para investor yang mungkin baru mau masuk atau terjun di dunia kripto terutama, itu saran saya. Ini saya juga kadang-kadang bingung ya Mas ya. Kadang-kadang begini. Saya punya teman, saya selalu edukasi. Dia tahu gitu Mas, tapi kadang-kadang ya yang nggak dijalanin sesuai sama apa yang dia pahami gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya investasi pakai uang dingin ya. Nah iya tuh, itu sering banget tuh ya para pencari cuan kita bahas tuh. Harus pakai uang dingin. Kan sudah selalu di announce Iya, dimanapun sebenarnya kan betul. ya. Cuma ada nih kejadian nih teman saya, Teman sendiri. teman sendiri. Oh. Dia kemarin buat cerita. Terus, karena dia nganggap Bitcoin udah turun nih, udah bottom nih kayaknya nih. Dengan kepercayaan diri dia gitu, bottom nih. Akhirnya dia pakai dana pinjol. Alah. Oh my god, gue denger aja udah ngeri banget gue anjir. Pinjol, aduh serem banget. Ini bottom kan? Iya. Terus. Dana event itu mau harga bottom atau paling dasar bumi sekalipun. Iya betul. Dana pinjaman Iya, itu betul, nggak betul. disaranin buat investasi. Pak. Bener. Gitu loh. Uang dapurnya jangan diganggu. Ini Jangan lagi diganggu. duit Apalagi pinjol. pinjeman. Pinjol lagi. Terus gimana? Ya, akhirnya dipinjem dong. Heeh. Dipinjem, diserok sama dia.
Harga dibanting ke bawah lagi. Makin dalam. Dan Makin sekarang tagihan utangnya udah keluar, asetnya masih nyangkut. Oh, Ih gila. double kill. Gue aja nggak bayanginnya, takut gue bro. Double Kan kill artinya dia. Iya iya. Kadang-kadang jangan pakai uang dingin. Kadang-kadang dia pasti tahu. Iya Dia pasti iya tahu, iya ya. iya. Kadang-kadang Dan dia itu juga kan sering- sebetulnya logika dasar kan, sebenarnya logis Iya. sederhana kan, jangan pakai uang panas lah, apalagi ini uang minjem gitu loh, Yes. minjemnya ke pinjol lagi. Yes, ya makanya itu. Mungkin hal sepele. Oh, ya semua orang juga tahu. Iya, tapi kadang masih beberapa orang Iya itu iya enggak. iya, karena panas tergiur sama Emosionalnya kalau di kripto kan mengalahkan memang logika. kripto kan serba cepet banget Iya. kan, lu up downnya juga cepet banget. juga. Cuman orang tuh udah terlanjur gelap, oh ini naiknya nih bentar lagi nih yang gitu-gitu tuh. Karena emang dia ngerasa oh ya udah turun kan. Iya, Asetnya udah iya. turun nih, pasti Ah. tinggal tunggu naik, harusnya kan begitu. Logikanya dia begitu. Jadi ya udah gue serok aja. Gede nggak minjem dana pinjolnya? Gue sih ngeri untuk nanyain itu sebenarnya. Iya sih, iya iya sih. sih. Gue sih ngeri gitu. Lebih baik nggak Iya, tahu iya. juga sebenarnya. Cuma iya, yang pasti berapapun dia pinjem, dia pasti sudah pusing sekarang. Berarti baru nih kejadiannya. Baru. Ngeri banget ya. Mana Dia nanya gue kayak gitu. Dia sharing ke gue. Kayak bro, lu sharing ke gue hal jangan yang dasar begini dong. Iya. Iya dong. Ini Gue terlalu bisa dasar bantu apa juga anjir kalau kayak gitu. Salah lu sendiri. Iya, tuh. Udah sampai disebar belum foto-foto? Kalau pinjol kan sampai kayak iya. gitu tuh, ngeri banget nih orang ini Kontaknya udah di penipu, WhatsApp-in udah. gitu. Iya, parah banget Ya itu. gue nggak tahu sih, cuma ya pasti dia gak lubang tutup lubang lagi. Nih ya, nih para pencari cuan ini bener-bener Harus jadi lesson learned. iya lu harus belajar nih gila. Jangan deh udah kalau misalkan bukan uang dingin, bukan uang yang nggak kepake, anggap aja lu kalau bisa pakai uang nemu deh kalau perlu. Jangan pakai uang orang, jangan pakai uang dapur. Itu yang lu jadiin aset dalam bentuk kripto, bukan uang dapur, uang sekolah anak, Uang uang nikah. pinjol. Aduh, dengerin banget. Karena kan banyak banget kan Mas Jordan berita-berita yang digoreng gagal nikah karena investasi kripto yang kayak gitu-gitu. Dia tuh salah lu sendiri kenapa pakai duit betul. nikah kan gitu jadinya. Tapi yang dia salahnya kripto gitu loh. Iya, yang salah tuh usernya, Bener. bukan yang di use-nya apa sih? Ya bukan medianya Bukan gitu media, loh. bukan Betul. instrumennya. Nah, itu maksud saya itu. Ngetes Salah aja. satu juga sama kejadian. Pernah kayak gitu. Teman saya juga sama, tapi bukan dia, ada lagi yang lain. Dia share kripto tuh scam. Dia kirim Oh. fotonya. Ini buktinya gua rugi sekian persen. Gue lihat SS-annya. Hmm. Kok aplikasinya kok kayak gue cukup pernah lihat. Ternyata si pasar derivatif si B, aplikasi B. Apa tuh? Baru dengerin nih kita. Iya bener. Boleh di-share gak sih? Di-share aja deh. Nanti Di-share kalau aja. itu diedit. Iya. Edit. Oh, nanti diedit ya. Bisa diedit. Itu kan gak real kan. Ayo. Bro, bentar blip gitu aja. Jadi biar nebak kita ngetawain apa. Oh, Yang penting inisialnya tadi disebut. aduh, apa batuk. Gue tadi sempat kepikirannya B. Oh enggak tahu. Saweran. Dia boncos nyawar-nyawarin orang gitu gue pikir. Jadi dia ibaratnya mau kayak kasih gue tuh, lu tuh Bohong tahu nggak, gitu. Bitcoin, bohong gitu. Dia kayak mau nyerang gue Oh, saat itu. heeh. Lu lihat nih, gue rugi nih. Ya memang merah Wih, gitu yang kan. gitu-gitu enak banget tuh ngegambarinnya tuh. Nge-counternya maksudnya enak banget. Bener ya. Tapi dia nggak SS ada logo aplikasi segala Ah, macam. ah, Dia cuma ah, portfolionya aja, Iya, gitu iya, kan. iya. Terus merah gitu. Kok perhatiin kayaknya ini agak familiar nih aplikasi, kayak pernah lihat di YouTube gitu kan. Bro, lu pakai aplikasi apa? Kasih tahu. Iya. B gitu kan. Gua bilang, bro, lu tahu nggak? B itu kan dia nggak real asset, bro. Iya, binary option dia Dari tuh. option. Dia nggak real asset. Itu bukan Bitcoin yang lu beli, coy. Iya. Jadi lu jangan salahin Bitcoinnya. Ya, lagian lu mesti tahu juga. Gini, even lu rugi atau untung di kripto, lu juga mesti harus tahu dulu itu dulu Iya, dasarnya. betul, Lu betul, tahu betul. dulu bahwa asetnya begini gitu. Karena itu duit lu, jadi lu harus cari tahu. Iya, apalagi lu pakai aplikasi B yang dimana itu bukan real asset. Tuh, terus lu salahin gua. Kan gua jadi gimana? Gua mesti gimana gitu. Itu kacau sih. Kita sampai speechless ya. Tapi banyak orang yang kena begitu. Oh Jadi iya, akhirnya banyak banyak banget. banget. asetnya. Banyak banget orang-orang yang kegiur sama wah nih robot apa? Iya. Robot aduh, jangan deh. trading. Paling aman emang lu ngatur duit lu sendiri udah paling bener itu. Lu mau beli apa lu tanggung jawab. Be responsible with your own money, with your own asset gitu. Lu cari tahu dulu. Lu mau beli ibaratnya lu mau beli handphone aja,
riset dulu kan, baca-baca review yang kayak gitu-gitu. Jadi lakukan itulah, maksudnya apa lu gimana ya? Gue ngejelasin sampai kadang-kadang tuh gemes sendiri Mas Jordan. Beneran kayak yang gitu loh. Lu belajar dulu deh, jangan langsung oke gue beli apa nih. Jangan kayak gitu, lu belajarin dulu, lu cari yang lu nggak taunya di mana. Kan udah rantai kotak, udah ada Telegram rantai kotak juga tuh, lu bisa nanya. Pas kalau koin ini bagus nggak, koin ini tuh fundamentalnya apa ya, tuh lu riset dulu gitu loh. Dan apalagi nih kalau sampai udah ini malah bukan salah koin, ini salah aplikasi sih kalau ini udah itu lebih fatal lagi. Lalu gimana kan? Alibinya dia bilang begini, lah itu kan gue beli Bitcoin. Iya gue ngerti. Itu mau dipasang situ emas dan segala macam juga ada. Iya. Cuma lu nggak beri real asetnya coy. Ya lu cari tahu dulu deh apa itu B. Industrinya apa gitu. Setelah lu cari tahu, nanti baru lu komplain lagi ke gua gitu. Jadi kan gua kesel juga. Iya, benar. Tuh ya, lu para pencari cuan banyakin belajar, banyakin literasi, banyakin dengerin kita, banyakin member kita nih, ramein, join. Jadi biar nanti lu nggak dapat cerita, aduh kemarin tante saya, bapak saya, ibu saya, nah biar nggak pada nyasar, masuk ke rantai kotak. Jadi lu nggak perlu jelasin langsung. Ke kita. Bisa, benar. Semuanya pasti bakal kita jawab. Adminnya para humble. Pada humble. Oh iya. Lo dengerin apa? Para humble. Pedes kalau humble. Apaan? Sambal. Gue mau pencet mana sih? Ini. Kita salah pencet gue tadi. Berarti pesannya tadi itu ya dari Mas Jordan ya, hati-hati di dunia trading, di dunia kripto ini juga ya sebetulnya ya. Iya, karena kan kripto ini kan salah satu aset yang volatilitasnya tinggi. Kita juga harus intinya pahami dulu. Pahami, cari tahu, kan sekarang juga edukasi udah banyak juga ya. Kita searching aja misalnya di Google, itu udah keluar semua tuh artikel, video segala macam. Jadi ibaratnya ini udah nggak kayak dulu gitu, nyari informasi susah. Gitu. Sekarang lebih mudah nyari informasinya. Jadi jangan malas lah intinya untuk tahu terlebih dahulu. Udah bisa baca-baca jurnal, ada rantai kotak juga. Ya, terutama juga untuk, nah ini juga mungkin sempat saya boleh singgung sedikit tentang kan juga banyak orang misalnya mau transaksi di decentralized exchange misalnya, ya kan? Ini juga mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kayak decentralized exchange itu kan ibaratnya tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bertanggung jawab. Artinya apapun yang terjadi di sana, tanggung jawab kita penuh. Jawab Anda sendiri gitu sebagai pengguna. Beda kalau kayak centralized exchange di mana kita semua diatur. Ada yang mengawasi, kita bahkan punya dana simpanan di Bapepti di regulator untuk sebagai dana jaminan nasabah. Artinya kan ada yang mengatur itu. Betul. Gitu. Kalau ada apa-apa jadi bisa ada backup gitu ada ya. backupannya gitu. Jadi kembali lagi perlu tahu. Tapi apakah decentralized exchange itu jelek apa enggak? Sini saya bukan konteksnya bukan jelek atau lebih bagus, tapi ini sesuai kebutuhan. Betul. Jadi lebih ke nyerahin ke user ya. Betul. Mau personal preference aja. Lu mau pakai silakan, enggak juga silakan. Betul. Gitu. Karena kalau di DEX juga kan sebenarnya koin-koin sana banyak yang tersedia. Betul. Ya kan? Betul. Semua siapapun bisa listing di sana. Nah itu juga salah satu tuh ya. Jadi kayak exchange sendiri berfungsi sebagai filter gitu ya. Jadi nggak yang semua koin yang kita nggak ngerti fundamentalnya tuh yang naik turun dan gila-gila dimasukin ke situ. Nggak bisa sembarangan seperti itu ya. Hat, ini kita ada merchandise nih buat Mas Jordan. Ada souvenir. Ada souvenir dari kita. Nah nih ada tangan gaib. Keshoot nggak tuh? Nah nih ini buat Mas Jordan dari Rantai Kotak. Ini. Ya. Nah ini ada tulisannya tuh Technology for Humanity. Itu tagline-nya kita tuh Mas Jordan. Ini semua sosmednya ya. Ya betul. Jadi Technology for Humanity tuh para pencari cuan itu adalah teknologi, knowledge, entrepreneur for humanity. Jadi kata memang kita mau apa? Jelasin. Jadi semangat kita, visi misi dari Rantai Kotak dan Bentara itu kita mau membuat masyarakat itu teredukasi terhadap meleknya teknologi. Jangan sampai teknologi ini memperbudak kita. Karena secara esensinya teknologi ini adalah tools untuk manusia. Jangan sampai sebaliknya. Betul. Gitu ya. Jangan sampai manusia malah terbudaki oleh teknologi yang tadi. Tuh, nanti nih bisa jadi Thrift jadi partner kita juga untuk menyuarakan Technology for Humanity ya nanti ya. Bisa banget sih pasti. Oke deh kalau gitu para pencari cuan, makasih pertama kita mau ucapin buat Mas Jordan atas waktunya, sharing-sharingnya, sering-sering main ke sini. Ya.
para pencari cuan jangan lupa subscribe. Gue udah kayak YouTuber beneran. Subscribe, terus komen, share juga YouTube-nya Rantai Kotak, terus join semua sosmed kita di Rantai Kotak. Sama yang paling penting buat dapat ilmu-ilmu yang yang langsung gitu ya, mau nanya-nanya ke Telegramnya Rantai Kotak. Oke, kalau gitu kita pamit ya, Mas Jordan. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Jordan. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, goodbye.